Jadi kita lanjut di part selanjutnya tentang sifat koligatif larutan, yaitu materi yang akan kita bahas di video ini tentang konsentrasi larutan. Nah, jadi untuk konsentrasi larutan sendiri itu yang pertama ada molaritas atau biasanya itu dilambangkan dengan huruf M besar. Kemudian ada molalitas yang dimana kita melambangkannya dengan huruf M kecil, dan yang ketiga yaitu fraksi mol, di mana fraksi mol ini kita melambangkannya dengan huruf X. Oke. Nah, fraksi mol terbagi menjadi dua, ada fraksi mol terlarut dan ada fraksi mol pelarut. Nanti kita bahas ya. Oke, jadi konsentrasi larutan yang kita bahas pertama kali yaitu tentang kemolaran dulu ya, atau molaritas. Nah, jadi untuk cara atau rumus untuk menghitung molaritas yaitu dimana molar sama dengan mol per volume. Nah, volume ini yaitu dalam satuan liter gitu, atau molar sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Nah, jadi rumus yang sebelah kiri yang ini dan yang ini sama saja ya teman-teman. Nah, bedanya yaitu dimana kalau rumus yang di sini dia itu udah dalam satuan liter volumenya, sedangkan yang di sini volumenya itu masih dalam satuan mililiter. Oke, jadi kalau misalnya kalian kedapatan soal gimana untuk menghitung molaritas, maka kalau misalnya satuannya masih dalam mililiter, kalian bisa langsung saja ubah ke liter dengan berarti maka kalian bisa menggunakan rumus yang ini. Tetapi kalau kalian tidak mau mengubah satuan mililiter itu ke liter, berarti ya udah kalian langsung saja menggunakan rumus yang ini. Oke, itu untuk molaritas. Jadi untuk molaritas ini dia itu satuan dari mol per liter gitu. Jadi dia itu menyatakan konsentrasi dari volume. Nah, jadi kemolaran adalah banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan gitu. Nah, itu untuk rumus menghitung molaritas. Kemudian rumus untuk menghitung molalitas atau M kecil. Nah, itu sama saja, ini M kecil ya guys. M kecil dimana M sama dengan mol, ini mol lambangnya N, mol per P di dalam satuan kilogram gitu. Jadi molaritas itu dia satuannya liter, sedangkan molalitas dia itu dalam satuan kilogram gitu. Nah, ini pengertian molalitas adalah jumlah mol zat terlarut di dalam 1 kilogram pelarut murni. Nah, jadi ya dari pengertian ini maka ya rumusnya yaitu molalitas sama dengan mol per kilogram. Nah, di mana kilogram ini merupakan massa dari pelarutnya gitu. Nah, atau dengan cara yang sama pada rumus molaritas, maka rumus yang ini M kecil, nah akan sama dengan gram per mr dikali 1000 per P, atau P di sini yaitu dia satuannya yaitu gram gitu. Jadi sama aja ya kalau misalnya soalnya itu disuruh untuk menghitung molaritas dari suatu larutan, tetapi massa zat pelarutnya itu udah dalam satuan kilogram, berarti kalian pakai rumus yang ini saja yang sebelah kiri. Tetapi bisa juga kalau misalnya dia larutannya itu jumlahnya diketahui dalam satuan gram, beratnya itu atau massanya diketahui dalam satuan gram, maka kalian bisa ubah ya dari satuan gram ke kilogram, maka bisa menggunakan rumus yang kiri ini, atau bisa juga menggunakan rumus yang di kanan gitu. Nah, di mana rumus yang di kanan ini ialah dalam satuan gram, jadi kalian tidak perlu convert lagi, tidak perlu ubah satuan dari gram ke kilogram lagi gitu. Nah, dimana gram yang ini yang untuk molnya itu ialah mol dari zat terlarut.
Oke, jadi ini merupakan mol dari zat terlarut. Dan yang P ini, jadi P ini apa? Jadi ini kan gram T ya guys, gram T. Jadi ini merupakan atau sama aja dengan massa T, MT. Gram ini kan massa ini kan satuannya gram ya. Jadi itu sama aja dengan massa dari zat terlarut gitu. Nah, sedangkan P itu kan gram. Nah, satuannya kan gram juga. Jadi di mana yang ini P ini merupakan massa dari zat pelarut, Oke. Jadi P ini melambangkan zat pelarut, sedangkan T ini melambangkan zat terlarut gitu. Jadi gram terlarut per mR ini di mana merupakan zat terlarut, sedangkan yang di sini merupakan zat pelarutnya gitu. Oke, itu untuk molaritas dan molalitas. Selanjutnya konsentrasi larutan berikutnya yaitu fraksi mol. Nah, ini fraksi mol adalah perbandingan mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Nah, dari definisi fraksi mol berarti fraksi mol itu ya ada dua ya, fraksi mol untuk zat terlarut atau dilambangkan dengan XT ini untuk fraksi mol terlarut, dan fraksi mol pelarut yaitu XP pelarut gitu. Nah, jika kita mau menghitung fraksi mol terlarut, ya maka mol terlarut dibagi dengan total dari jumlah mol zat terlarut dan mol pelarut gitu. Kemudian jika kita mau menghitung fraksi mol pelarut, maka mol pelarut dibagi dengan mol terlarut ditambah dengan mol pelarut, jadi totalnya gitu. Jadi mol yang mau kita cari dibagi dengan total dari mol terlarut dan mol pelarut gitu. Kemudian ini ada typo di mana XT, jadi fraksi mol terlarut ditambah dengan fraksi mol pelarut, jumlahnya itu sama dengan 1. Jadi misalnya kalian kalau udah mengetahui fraksi mol terlarutnya itu sama dengan 0,4, nah berarti otomatis fraksi mol pelarutnya kalian bisa ketahui yaitu dimana 1 dikurangi dengan XT kan, karena XT ditambah XP sama dengan 1, maka XP nya itu sama dengan 1 dikurangi dengan 0,4, berarti XP nya itu akan sama dengan 0,6 gitu. Jadi jumlah dari fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut itu sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian aku mau jelasin ya cara untuk membedakan zat terlarut dan zat pelarut. Jadi kalau zat terlarut dan zat pelarut itu kayak gini teman-teman. Misalnya kalian mau buat larutan gula. Oke, kalian kalau mau buat larutan gula, maka pasti gulanya itu misalnya pada suatu gelas, gulanya itu agar kayak manis dengan sempurna, maka dia gulanya itu segini. Anggap aja 2 sendok ya, di sini ada gula. Nah, kemudian sisanya kan kita setelah tuangkan gula, selanjutnya yang kita lakukan ialah kita tuangkan air. Nah, misalnya airnya itu di sini ya batasnya, batas airnya. Maka yang termasuk dengan zat pelarut yaitu si airnya, karena airnya itu yang akan melarutkan gula ini, gula 2 sendok yang tadi. Maka zat pelarut itu adalah air karena dia yang akan melarutkan gula. Otomatis zat terlarut yaitu gula. Oke, gulanya gitu. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa zat pelarut
dia itu jumlahnya akan lebih besar daripada zat terlarut. Iya kan teman-teman? Jadi kan air kan harus lebih banyak daripada gula biar si gulanya itu bisa terlarut dan bisa kita merasakan rasa manis yang sempurna gitu. Jadi zat pelarutnya harus lebih banyak dari zat terlarut gitu. Jadi cara untuk membedakan zat mana sih yang termasuk zat pelarut dan zat mana sih yang termasuk zat terlarut, yaitu kalian tinggal bandingkan saja tuh di jumlah massa dari zat pelarut dan juga jumlah massa dari zat terlarut. Ingat lagi bahwa zat pelarut jumlahnya akan lebih besar daripada zat terlarut. Jadi misalnya dari soal nomor 1 nih teman-teman, kita lihat ya di sini. Coba kalian tentukan mana yang termasuk zat terlarut dan mana yang termasuk zat pelarut gitu. Nah di sini soalnya kan dibilang sebanyak 6 gram urea dilarutkan dalam 90 gram air. Nah di sini kan massa dari urea itu sama dengan 6 gram, sedangkan massa dari air itu sama dengan 90 gram. Nah berarti kan yang tadi tuh ya cara membedakannya, zat pelarut itu harus lebih banyak daripada zat terlarut masanya. Ya udah, berarti dari sini kalian udah bisa tahu bahwa yang termasuk dari zat terlarut itu ialah air. Berarti ini merupakan massa pelarut ya kan, karena airnya itu lebih besar daripada urea, maka yang termasuk pelarut itu ialah air, dan yang termasuk zat terlarut atau massa dari zat terlarut itu ialah urea gitu, karena dia itu lebih sedikit. Oke, sekian untuk pengenalan tentang konsentrasi larutan, dan selanjutnya kita akan bahas tentang pembahasan soal dari konsentrasi larutannya teman-teman.